إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallah wa yakum. Melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi, halaman 12, al-jam'u bainal qiyam wal qu'ud, menyatukan antara berdiri dan duduk. Ya. Boleh melaksanakan sholat malam dengan berdiri atau dengan duduk tanpa alasan. Ya. Jadi sholat sunnah boleh. Ya. Nah, isyarat daripada Syekh Al-Albani di sini adalah sholat malam. Yang namanya sholat malam itu adalah sholat sunnah, bukan wajib. Dan sholat sunnah malam pun jikalau mau duduk tanpa uzur boleh. Ya, ini fikihnya beliau. Boleh juga menyatukan keduanya antara berdiri dan duduk. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu salat dan membaca dalam keadaan duduk. Ya. Jadi mulai takbiratul ihram duduk sampai akhir membaca Fatihah dan surat. Ya, dia berdiri sebelum rukuk, dia berdiri lalu membaca sisa ayat-ayat dengan berdiri jikalau masih mau melanjutkan membaca. Jadi misalkan rakaat pertama dia membaca ayat yang ada mungkin sekitar 30 ayat. Dibaca 20 ketika duduk, kemudian 10 ketika berdiri menjelang rukuk. Ya. Kemudian rukuk dan sujud, kemudian melakukan hal yang sama pada rakaat kedua. Caranya demikian. Jelas ya Pak Jamaah? Sangat jelas sekali. Ya. Bila salat dengan duduk, maka duduknya bersila atau duduk lainnya yang dirasa nyaman. Bahkan duduk pun di atas kursi juga nggak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada keterangan yang keterangan yang mengikat tentang duduk itu bagaimana. Ya. Tapi yang lebih afdal duduknya adalah duduk di atas lantai. Ya. Kemudian as-salatu fin ni'al, salat dengan menggunakan atau memakai sandal. Nah, di sini Syekh tidak menjelaskan di manakah kita itu salat dengan sandal, memakai sandal. Tentu saja di musola rumah kita. Makanya disyariatkan di rumah itu ada musola. Untuk siapa? Untuk kaum laki-laki sholat sunnah dan sholat malam. Untuk kaum perempuan sholat sunnah dan sholat wajib. Ya. Walaupun demikian, jikalau ada istri kita yang ingin sholat di masjid, jangan dicegah. Tapi tetap yang lebih afdal bagi seorang perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Ya. Boleh sholat dengan berdiri tanpa sandal, sebagaimana boleh dengan memakai sandal. Tapi kalau di masjid seperti masjid kita ini jangan dikepukan orang nanti antum. Kenapa demikian? Antum nanti beralasan karena nggak ada dalilnya demikian. Ada dalilnya. Apa itu? Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu menyesuaikan syaratnya mereka. Ya masa dengan marmer keramik yang bagus seperti ini terus kemudian sholat dengan dengan sandal. Secara umum yang seperti itu tidak boleh, kan begitu.
Kecuali jikalau masjidnya itu tidak berkeramik, tidak bertegel, tapi masih memakai pasir, maka silahkan sholat. Atau di rumah sendiri, yang mana di situ ada musola yang memang dia beli khusus untuk apa? Untuk sholat. Kan biasanya ada kan kayak gitu. Rumah ada musola. Kemudian ketika kita mau masuk ke musola rumah tersebut, ternyata sudah tersedia beberapa sandal. Nah itu gunakan. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih relevan sampai yaumul qiyamah untuk dilakukan. Ya. Makanya dalilnya al muslimuna ala syurutihim. Ya. Masjid-masjid yang seperti masjid kita ini dan masjid kaum muslimin secara umum tidak boleh pakai sendal. Sendal aja nggak boleh, apalagi sepatu. Yang lebih utama adalah sholat tanpa sandal di satu waktu dan dengan memakai sandal di lain waktu menurut keadaannya yang mudah baginya. Hendaknya tidak memaksakan diri untuk memakainya maupun melepaskannya. Akan tetapi bila kebetulan tidak memakai sandal, maka sholat tanpa memakai sandal. Bila kebetulan memakai sandal, maka sholat dengan memakainya kecuali dalam keadaan insidental. Ya. Nah itu ketentuan dalam memakai sandal di dalam sholat. Artinya boleh. Ya. Tetapi harus tahu masjid mana yang boleh dipakai kita ketika sholat dengan memakai sandal. Nah. Bila seseorang melepas sandalnya, maka dia tidak boleh meletakkan sandalnya di sisi kanannya. Ini sudah ketentuan. Jangan di kanan. Akan tetapi di sisi kiri. Ya. Bila di sisi kirinya tidak ada orang yang sholat, tapi kalau sholat jangan. Kalau ada orang yang sholat, jangan meletakkan sandal di situ. Karena apa? Nanti akan mutus soft. Ya kan, karena apa? Shaf itu harus rapat, ya. Bertemunya pundak dengan pundak, kemudian lutut dengan lutut. Nah nanti kalau sekiranya sendalnya diletakkan di situ, shafnya jadi apa? Terputus. Ya. Bila ada, maka dia meletakkan sandalnya di antara kedua kakinya. Itu yang sahih. Di depannya pun juga nggak boleh. Di depan juga tidak boleh, ya. Maka di antara kedua kakinya. Itulah perintah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian footnote-nya, Syekh mengatakan dalam perintah tersebut terkandung isyarat yang halus bahwa dia tidak boleh meletakkan sandal di depannya. Ini adalah adab yang dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang yang sholat. Kami melihat mereka sholat menghadap sandal-sandal mereka. Kemudian juga di antara masalah kontemporer juga itu adalah ketika kita ke masjid, kebetulan juga di waktu itu ada kajian. Apa yang kita bawa? Tas besar. Sekiranya jikalau tas itu mengganggu dan tidak ada barang yang berharga, maka silahkan letakkan di belakang. Ya. Tapi jikalau memang tasnya kecil dan itu tidak ada tulisan, gambar dan lain sebagainya sehingga nanti akan mengurangi atau bahkan mengganggu kekhusyuan antum, maka dilipat. Dalam artian di yang bagian belakang itu di atas sehingga nanti tidak terganggu sholatnya. Ya. Karena apa? Memang hal itu ditujukan supaya sholat kita itu khusyuk. Sholat kita sempurna, sholat kita bagus, ya, sholat kita bagus. Kemudian as-salatu 'alal minbar, yaitu sholat di atas mimbar. Wa tajuzu sholatul imami 'ala makanin murtafi'in kal minbari li ta'limin nas. Yaqumu 'alaihi fayukabbir wa yaqra'u wa yarka'u wa huwa 'alaihi thumma yanzihlu al-qahqahri hatta yatamakkana min as-sujudi 'ala al-ardi fi asli al-minbari thumma ya'udu ilaihi fayasna'u fi ar-rak'ati al-ula kama sana'a fil ula. Ya. Imam boleh sholat di
tempat di atas tempat yang tinggi seperti mimbar untuk mengajari masyarakat, boleh. Ya. Makanya bisa dipahami bahwasanya mimbarnya Rasulullah SAW luas. Ya, bisa jadi itu adalah mimbar yang ketiga, tempat duduknya itu. Ya, sehingga beliau juga bisa melaksanakan sholat itu di atas mimbar. Dia berdiri di atasnya, bertakbir, membaca dan rukuk di atas mimbar. Tapi kalau mau sujud maka turun mundur sehingga memungkinkannya untuk sujud di atas tanah di dasar mimbar. Jadi ketika sujud itu tetap harus menempelkan seluruh anggota badan itu di tanah atau di lantai. Dan itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Gerakan yang tidak membatalkan sholat. Sekiranya ada gerakan yang banyak tetapi berdasarkan dalil, ketahuilah bahwasanya gerakan tersebut tidak membatalkan sholat. Dalam mazhab Syafi'i, antum kukur-kukur begini 3 kali dianggap batal. Dianggap batal. Tapi mereka mengajarkan begini, terserah mau sampai 1000 kali, mau sampai sholatnya selesai, monggo, nggak batal. Nah, yang kita pahami dari hadis tersebut itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Artinya walaupun ya kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang gatal betul, butuh garukan yang lebih lama, tidak membatalkan sholat. Walaupun banyak banyak gerak. Gitu. Nah, di antara banyak gerak itu yang saya dapati dan saya lihat dari orang-orang Saudi itu, Pak Sarju mungkin masih hafal. Orang-orang Saudi itu kayak Akhfarid itu pakai sorban itu shemagh. Itu biasa kalau semaknya itu rusak dibenahin, rusak dibenahin, rusak dibenahin, rusak dibenahin. Seperti itu membatalkan salat. Nah, makanya tadi saya jelaskan bahwasanya setiap madhab itu ada bagian-bagian dari salat itu berbeda. Dalam madhab Hanafi dikatakan bahwasanya membaca Fatihah itu tidak wajib. Bahkan rukun pun juga tidak. Tapi sunnah. Jadi membaca Fatihah dan surat di dalam madhab Hanafi itu sunnah. Tapi tentu saja pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil ya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu. Ya. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya tidak dikatakan salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu adalah salat di atas mimbar. Kemudian wujubus salati ila sutratin wadunuwu minha, yaitu wajibnya salat menghadap sutrah dan mendekat kepadanya. Ini tentang sutrah para jamaah. Nah, kita bahas sekalian di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Sutrah itu secara hukum ada 3 pendapat. Yang pertama wajib, sebagaimana yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau memahami konteks hadisnya adalah wajib dengan adanya huruf fa dan lam, fal yusalli. Itu menunjukkan akan bahwasanya sutrah itu wajib bagi beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai pembesar mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Pendapat yang ketiga, jumhur ulama mengatakan bahwasanya dia sunnah muakkadah. Sunnah yang hampir menjadi wajib. Ya. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya sutrah itu wajib. Ya, sutrah itu wajib. Dan apa itu sutrah?
Sutrah adalah apa yang diletakkan di depan orang yang salat sebagai pembatas agar orang lain tidak lewat di depannya. Kalau kita pahami pengertian daripada sutrah ini, berarti apa saja. Tetapi dengan perincian, ya, yang kita pernah rame itu, yaitu sutrah-sutrah yang antum buat kayak gitu tuh. Sutrah secara isyarat daripada hadis Nabi SAW, pertama tembok, kedua tiang atau yang semakna dengan dia. Kemudian sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjadikan sutrah itu adalah tombak yang ditancapkan, seperti yang dilakukan juga oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun sutrah yang kita buat itu ikhtilaf para ulama. Adapun saya mendapati itu boleh. Dan bukan berarti antum harus sependapat dengan saya. Kalau mazhab itu bebas. Bebas mengambil pendapat. Tapi antum harus bertanggung jawab dengan pendapat tersebut dan juga harus kokoh. Nah, kemudian bagaimana jikalau sutrah kita itu orang? Biasanya kita begitu toh. Kalau sholat sunnah, ya, sutrah kita adalah orang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, jikalau yang menjadi sutrah itu adalah orang di depan antum, kemudian dia selesai, kemudian dia pergi, maka tidak ada kewajiban untuk antum untuk menjadikan sutrah untuk berpindah tempat. Masya Allah. Mungkin kalau kita nggak ngaji itu kita nggak tahu, Pak. Makanya para ulama mengatakan tidak ada kata susah untuk menjalankan syariat kalau dengan ilmu. Makanya di antara keindahan Islam itu adalah ilmu. Dan ilmu adalah kekuatan terbesar dalam Islam. Kalau antum pernah mendapati sebuah statement bahwasanya adab lebih tinggi daripada ilmu, bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Bagaimana antum akan tahu tingginya adab kalau antum tidak berilmu? Paham? Adab kan akhlak, sikap, atau tata cara. Bagaimana kalau kita tidak tahu adab kalau kita nggak mau berilmu dulu? Ilmui adab itu supaya apa? Nanti dia akan menjadi mulia seperti itu. Nah, wajib salat menghadap ke sutrah, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Jadi penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan baik ya, sutrah itu. Ya, bagaimana kalau sutrahnya tiang, tombak, kemudian seperti itu, tembok, orang dan sebagainya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, tidak ada perbedaan dalam hal ini di antara masjid dan lainnya, besar dan kecilnya berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, la tusalli illa ila sutratin wa la tada ahadan yamurru baina yadik fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Janganlah engkau salat kecuali menghadap ke sutrah, dan janganlah engkau membiarkan seorang lewat di depanmu. Bila dia menolak, maka lawanlah dia karena bersamanya ada qarin. Hadis ini saya dulu salah memahami. Apa itu? Maka bunuhlah dia. Bunuh malah jadi masalah gede. Ya. Karena saya dulu salah dalam membaca, dan waktu itu juga riwayat yang sampai saya juga salah ternyata. Ya. Saya kira fatuqatilhu, yaitu faqatilhu, itu yang saya baca itu. Kalau faqatilhu maka bunuhlah dia, kan begitu. Ternyata perangi dia atau lawanlah dia. Minimal lawannya kita itu menunjukkan begini. Kalau dia masih ngeyel begini, nggak apa-apa. Atau batalkan sholat atau gelut sisan rapopo. Nggak seperti itu. Minimal orang tuh harus tahu. Makanya kadang saya tidak habis pikir dengan sebagian orang yang berani lewat di depan daripada orang sholat, sementara orang yang duduk selesai sholat itu nggak berani loh. Kan ajib. Selesai sholat nih,
soft yang kedua atau mungkin ketiga, keempat dan seterusnya belum selesai. Nah, orang yang di soft pertama ini mau ke belakang. Orang yang duduk dia nggak berani melewati depannya, nggak duduk. Tapi kalau ada orang sholat kok berani gitu loh. Nggak habis pikirnya saya itu begitu gitu. Dan itu sering sekali saya dapati begitu. Mungkin antum juga sama. Nah, wajib mendekat dengan sutroh karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Nah, inilah ada dua pendapat justru dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini yang kedua, wajib mendekat. Ya. Bedakan antara lafaz menghadap dengan mendekat. Menghadap tidak harus dekat, tapi kalau mendekat pasti menghadap. Entah itu membelakangi menghadapnya. Wallahu a'lam ya. Kemudian jarak antara tempat sujud Nabi SAW dengan dinding adalah seukuran domba. Bisa lewat, barang siapa melakukan hal itu maka dia telah mendekat ke sutroh yang diwajibkan. Nah, ukuran satu domba ini diisyaratkan dari hadis Nabi SAW itu 3 hasta. 3 hasta. Ya. Kalau mau dekat lebih dekat lagi itu lebih afdal. Kenapa demikian? Kalau ya masih ada jarak, biasanya apa? Ada orang yang berani untuk apa? Melewatkannya. Jazakallahu khair. Ya. Kemudian di situ ada footnote, saya berkata dari sini kita mengetahui bahwa apa yang orang-orang lakukan di masjid-masjid yang saya lihat di Suriah dan lainnya, di mana mereka sholat di tengah masjid dalam keadaan jauh dari dinding atau tiang, itu hanyalah kelalaian dari perintah Nabi SAW dan perbuatan beliau SAW. Makanya ketika antum melihat ada orang kok jauh dengan sutroh dan ada sutroh yang nganggur, maka antum inisiatif untuk meletakkan sutroh itu di depannya. Oh ya, satu lagi yang tidak dibahas di sini, apakah sajadah itu bisa jadi sutroh? Saged napa mboten? Monggo para ulama. Jangan menjadi ulam filma. Air di apa, ikan di air. Saged napa mboten? Bisa. Ini pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Boleh dan bisa. Tapi sajadah antum jangan gede-gede. Sajadah yang dipakai untuk imaman dipakai. Yo joto. Gitu. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sutroh itu dengan batas daripada sajadah itu boleh. Wallahu a'lam. Kemudian miqdaru irtifa'is sutroh, kadar tinggi sutroh. Ya, tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya bahwasanya 3 hasta atau seekor domba bisa lewat di depan kita. Sutroh harus setinggi 1 atau 2 jengkal dari permukaan tanah. Ya, berarti 2 jengkal. 1 jengkal begini, 2 jengkal begini. Pas itu sebenarnya. Yang ada di kita itu sudah pas. Cuman nanti Arab diberitahukan kepada orang-orang atau kita yang lupa memakai sutroh itu, kalau ada tulisan sutrohnya itu jangan dihadapkan ke dia. Seperti ini. Jangan dihadapkan begini. Jangan, tapi dihadapkan ke kiblat supaya apa? Dia khusyuk. Gitu. Makanya dalam sholat itu kita disyariatkan melihat bawah. Itu pun juga nggak selamat loh itu. Terutama antum-antum yang pakai sarung tuh, sarung yang namanya masih ada di belakang. Alhamdulillah sekarang pabrik sarung sudah tahu diri dan faham. Merek-mereknya sekarang berada di bagi antum yang masih ada mereknya itu tolong dihilangkan supaya tidak mengganggu orang yang sholat. Iya. Alhamdulillah kalau celana gamis nggak ada. Kalau baju masih ada. Terutama baju-baju yang sekarang tuh saya lihat
itu di belakangnya ada tulisan itu besar, lumayan besar itu. Biasanya kan namanya merek itu kan ada di kerah bagian dalam kan. Sekarang ada yang di bagian di luar itu ada. Pamer. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli falyusalli wala yubali mi wara'i man wara'a dzalika." Bila seorang dari kalian meletakkan di depannya seperti sandaran pelana, maka silakan sholat dan tidak usah peduli dengan siapa yang lewat di belakangnya. Makanya misal begini, antum sholat di belakang stand HP ini, kemudian ada orang yang lewat dari sini, boleh enggak? Ya boleh, boleh. Kan yang tidak boleh apa? Dia lewat di depan antum, bukan di depan stand ini. Makanya misalkan kalau kita tahu sholat ada orang sholat di tengah situ, maka kalau mau lewat imma dari belakang boleh atau dari depan tapi agak jauh. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4 sof yang keempat, dia sholat di sof yang keempat. Maka kalau kita terpaksa untuk lewat di depan, maka lewati sof yang kedua supaya lebih jauh daripada tempat dia sujud. Paham ya? Iya. Kemudian di situ ada footnote-nya, yakni kayung yang terletak pada bagian belakang di pelana. Ar-rahlu untuk unta sama dengan as-sarju. Pak Sarju antum, nama antum Pak ini Pak. Untuk kuda dalam bahasa Indonesia dua-duanya sama-sama diartikan pelana. Hadis mengandung petunjuk bahwa garis di tanah tidak cukup dan hadis yang diriwayatkan dalam hal ini dhaif. Nah, kalau menurut pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, batas daripada sajadah itu tidak bisa dijadikan sebagai sutroh. Nah, ini pendapat dari para ulama. Tergantung antum mau memakai pendapat yang mana, monggo. Tapi pahami pendapat dengan baik. Nah, memahami pendapat dengan baik itu antum baca berkali-kali pendapat tersebut, ya, lengkap dengan dalilnya dan dengan hujahnya apa. Nah, itulah yang disebut dengan antum memilih suatu pendapat dan antum kokoh di atas pendapat tersebut. Ya. Yang selanjutnya, boleh salat menghadap ke tongkat yang tertancap di atas tanah atau yang sepertinya Ya. Juga menghadap ke pohon atau menghadap ke tiang atau ke istrinya yang sedang tidur di atas kasur dalam keadaan berselimut. Ingat, istrinya berselimut. Jangan sampai istrinya sedang tidur pakai lingerie. Ya antum kena toh. Orang situ khusyuk, langsung datangi. Ya, tapi memang betul-betul aman di situ. Kalau memang istri itu dijadikan sebagai sutro dalam keadaan tidur, diselimuti dulu. Ya. Dan menghadap ke hewan kendaraan sekalipun ia adalah unta, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Kemudian haramnya salat menghadap kuburan, tahrimus salati ilal kubur. Wala tajuzus salatu ilal kuburi mutlaqan sawa'un kana kuburan lil anbiya au ghairihim. Ya. Tidak boleh salat menghadap ke kuburan secara mutlak untuk keselamatan daripada salat kita dan akidah kita. Baik kuburan para nabi atau bukan. Makanya sampai sekarang orang-orang yang membantah kita bahwasanya Masjid Nabawi itu ada kuburannya, ya itu karena itu. Padahal bukan, masjidnya dulu barulah apa? Kuburan. Dan kuburan di situ bukan kuburan dalam artian kuburan yang kita lihat misalkan kuburan keluarga, bukan. Tapi itu adalah rumah. Dan Nabi SAW sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah tetap dianggap bahwasanya beliau kuburannya itu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha.
Udah sampai situ aja mentok. Kalau dia nggak menerima ya sudah, tidak masalah. Itu. Dan itu semuanya ada 3 kuburan. Pertama kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bapaknya Aisyah, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar. Dan itu tetap dianggap sebagai rumah, bukan masjid. Makanya para ulama pun juga memperinci dengan demikian juga sama. Jikalau masjidnya dulu baru kuburannya, membolehkan sebagian ulama. Ya, walaupun berada di kuburannya itu, kuburan tersebut berada di lingkungan atau di tanah masjid. Karena masjidnya duluan. Tetapi jikalau kuburan dulu kemudian baru masjid, tidak boleh mutlak. Ya, bisa dipahami ya para jamaah ya. Kemudian tahrimul murur baina yadayil musalli walau fil Masjidil Haram. Ini di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram itu sangat sedikit sekali atau sangat minim sekali jikalau kita itu tidak akan melarang seseorang itu untuk lewat di depan kita. Sangat minim sekali kita melarang mereka, sangat minim sekali. Karena apa? Pertama karena saking banyaknya orang. Antum bayangin 2 juta sekitar 3 juta orang. Dan itu pasti yang namanya jalan itu sempit. Dan itu saya juga sering seperti itu ya. Dan afwan, kadang sujud ada afwan di antara 2 afwan, pantatnya perempuan, kadang seperti itu. Terjadi seperti itu. Walaupun sekarang alhamdulillah sudah tertata rapi, tapi tetap walaupun demikian yang namanya sutrah itu bagi Syekh Albani wajib. Dan kita ketika akan ada orang yang lewat di depan kita ketika kita salat itu tetap harus dihalangi. Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang salat bila dia meletakkan sutrah di depannya. Tidak ada perbedaan dalam hukum ini apakah itu Masjidil Haram maupun di masjid lainnya. Semuanya sama-sama tidak boleh. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madha alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan lahum min an yamurra baina yadayhi. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang salat mengetahui dosa yang dipikulnya, niscaya lebih baik baginya berdiri selama 40 daripada lewat di depannya. Nah di sini 40 di sini Syekh Al-Albani rahimahullah tidak menjelaskan 40 itu apa, apakah 40 waktu, apakah 40 hari ya, ataukah 40 bulan dan seterusnya, wallahu alam ya. Kewajiban orang yang sedang sholat untuk mencegah orang yang hendak lewat di depannya sekalipun di Masjidil Haram. Nah, di antara salah satu cara ada fungsinya sutrah itu adalah usaha orang yang sholat itu untuk mencegah orang yang lewat di depan sholat, entah dengan membentangkan tangan atau bagaimana. Lihat, orang yang sholat menghadap ke sutrah tidak boleh membiarkan seseorang lewat di depannya berdasarkan hadis di atas, yaitu wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Janganlah engkau membiarkan seseorang lewat di depanmu, entah itu anak kecil, entah itu orang dewasa, atau apapun. Pokoknya kalau ada orang yang akan lewat di depan kita ketika kita sholat, tetap harus dihalangi ya, harus tetap dihalangi. Kalau yang sudah kelewat ya sudah, jangan dikejar. Wah, antum sedang sholat toh. Batal sholat antum. Jangan dikejar, cukup membentangkan tangan begini ya. Kalau anak kecil agak rendahkan ke bawah kemudian singkirkan, seperti itu ya. Dan sabda Nabi SAW, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadihi falyadfa' fi nahrihi wal yadra' mastata'a, wa fi riwayatin falyamna'hu marratain fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun. Jika seseorang dari kalian salat menghadap ke sesuatu yang menjaganya dari manusia yang hendak lewat di depannya, lalu seseorang hendak lewat di depannya, maka hendaknya dia menahannya di depannya
dan mencegahnya sebisa mungkin. Ini kalau keadaannya di Masjidil Haram. Dalam sebuah riwayat, maka hendaknya dia menghalangi 2 kali. Bila dia tetap bersikeras, maka hendaknya dia melawannya, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Dan jangan sampai dicari orang tersebut, ente syaitan, kenapa ente? Jangan anggap aja itu syaitan, begitu loh, ya. Nah, berjalan di depan untuk mencegah orang yang hendak lewat, ya. Orang yang sedang sholat boleh melangkah ke depan 1 langkah atau lebih untuk menghalangi orang yang bukan mukallaf agar tidak lewat di depannya seperti hewan atau anak-anak hingga ia lewat di belakangnya. Dan ini merupakan salah satu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kemudian dari bab kedua ini yang terakhir, sesuatu yang memutuskan sholat. Di antara peranan penting sutrah adalah bahwa ia menjaga sholat seseorang yang sholat menghadap kepadanya sehingga sholatnya tidak rusak karena ada orang yang lewat di depannya. Berbeda dengan orang yang sholat dan tidak menggunakan sutrah, maka sholatnya terputus manakala ada yang lewat di depannya seperti wanita dewasa, keledai, dan anjing hitam. Ini yang membatalkan sholat. Kalau dia dengan syarat apa? Dia lewat di depannya. Makanya tadi kan disebutkan bahwasanya termasuk istri kan wanita dewasa kan begitu. Tetapi dengan syarat apa? Harus tertutup. Harus tertutup. Kemudian bab yang ketiga yaitu an-niyah. Wala budda lil musalli min an yanwiya as-salata allati qama ilaiha wa ta'yinha biqalbihi ka fardhu adh-dhuhri aw al-'asri aw apa ini wallahu alam wa huwa syartun aw ruknun wa amma talaffuz biha bilisanihi bid'atun mukhalafatun lis-sunnah wa lam yaqul biha ahadun min matbu'il muqallidin min al-a'immah. Orang yang hendak salat wajib meniatkan salat yang hendak didirikannya dan menentukannya dalam hatinya. Makanya niat itu adalah qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhu fi qalbi. Wa mahalluhu fi qalbi. Yang namanya niat itu adalah menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan yang dibarengin dengan perbuatan itu dan tempatnya di dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i wa talaffudzu biha sunnah, dan melafatkan itu sunnah, tapi hanya sekedar sunnah. Dalam artian apa? Sunnah menurut fikih, bukan menurut akidah. Kalau akidah maka mereka harus mendatangkan dalil secara khusus, mana dalil tentang apa niat. Dan saya pun juga membuktikan bahwasanya saya membaca kitab kemudian kitab-kitab mazhab Syafi'i itu tidak ada lafaz niat, itu tidak ada di situ, kecuali Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, kalau tidak salah, saya lupa kitabnya. Nah, itu beliau mengisyaratkan adanya usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Maka dibantah oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kurang. Usolli fardhu dzuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati fi waqtil 'asr fi sa'ati rabi'ah wa hakadha fi as-saff ats-tsani baina hadha wa hadha. Ribet. Makanya kalau antum membaca asli sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah di buku beliau sendiri, di Bulughul Maram, kitab-kitab fikih itu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istiqbalul qiblah, yang pertama kali dilafatkan melalui lisan beliau itu adalah apa? Allahu Akbar, bukan usolli. Ya. Makanya sampai sekarang mungkin wallahu alam, itu penelitian saya, sependek penelitian saya, orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i belum berani untuk membuka kitab Al-Um.
Saya sendiri sudah berani membuka kitab dan saya baca, di situ tidak ada lafaz itu, tidak ada, tidak beliau ajarkan sama sekali. Ya. Makanya apa? Wa mahalluhu fi qalbi, tempatnya di dalam hati. Antum dari rumah mau ke sini salat asar sudah cukup. Dari rumah ke sini salat maghrib, salat isya itu sudah cukup. Ya, mudah toh? Mudah. Makanya dengan adanya talafut bin niyah itu akan menyulitkan antum. Itu. Seperti salat fardu zuhur, asar, salat zuhur asar ini adalah syarat dan rukun salat. Adapun melafadzkan niat dengan lisan maka adalah bid'ah yang menyelisih sunnah. Tidak ada seorang pun dari imam yang diikuti para pentaklid yang mengatakannya. Ya. Nah, adapun ada sebagian mengatakan bahwasanya niat itu boleh dilafadzkan. Contohnya talbiyah atau niat untuk haji dan umroh. Sebagian ulama membantah ini bukan niat. Ini memang syiar. Ini adalah syiar Islam di dalam haji dan umroh. Kemudian yang keempat adalah at-takbir. Ya. Thumma yastaftihu as-salata biqauli Allahu akbar. Kemudian memulai salat dengan ucapan Allahu akbar. Ingat Allahnya panjang. Kadang sebagian kita itu kalau lagi janggal sama orang Allahu akbar, tolong dirubah. Nanti salah. Artinya pun juga salah. Memang mungkin hati itu senang, tapi jangan senang dengan kesalahan, itu salah. Apalagi kalau sampai dilafadzkan di dalam sholat, khawatir batal. Ya Allahu Akbar. Ya salah kaprah toh yo. Kadang ada juga azan juga sebagian dari kita itu azan salah. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak membaca tasydid. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Nah, jikalau dalam sholat Fatihah misalkan waladhdallin, salah benar? Salah, dan itu batal sholatnya. Fatihah itu rukun, bacaannya juga harus benar sesuai dengan tajwid, juga dengan nahwu, kata Syekh Fauzan. Nah, kalau salah itu batal sholatnya, dan semua jamaah batal juga. Makmum batal pasti imam batal pasti makmumnya batal. Baru waladhdallin, jelas itu ada tasydidnya. Ya. Ini adalah rukun salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbir, yang menghalalkannya adalah salam. Apa-apa yang diharamkan itu ketika setelah takbir itu tidak boleh dilakukan. Kalau ingin melakukan sesuatu di luar sholat itu, maka batalkan dulu sholatnya. Contoh, mungkin di antara antum ketika sholat, ya Allahu Akbar, kemudian membau mak semerbel. Sering kan antum kayak gitu? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menjelaskan begini, ketika sebelum sholat antum sudah membau seperti ini, cepat keluar dari shaf. Tapi ya juga sama aja, nanti ada yang maju itu juga membau, zalim juga kita di situ. Itu. Kata Syekh Abdullah Al-Mutlaq, sabar. Kata Syekh Abdullah Al-Mutlaq, sabar, karena kita dulu sebelum mengenal sabun juga sama ambune yo ra enak. Itu. Kemudian perincian yang kedua dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, jikalau sudah takbiratul ihram pada rakaat pertama antum membau itu, maka haram bagi antum untuk keluar dari sholat. Maka pendapatnya Syekh Abdullah Al-Mutlaq dipegang lagi, apa itu? Sabar.
Ya ndak apa-apa sambil begini ndak apa-apa. Yang penting jangan sampai kekhusyuan sholat itu terganggu. Ya pastilah gitu. Cuman bagaimana cara kita itu mendapatkan hati kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggikan suatu takbirnya pada semua sholat kecuali bila dia sholat sebagai imam. Dan ini terjadi ternyata para jamaah. Jadi ada semacam video pendek. Jadi ada masjid sedang sholat, ada 2 shaf di situ. Kemudian ada orang yang datang. Ketika takbiratul ihram itu sangat tinggi sekali, Allahu Akbar. Imamnya belum takbir. Dalam artian takbir itu untuk ke rukuk, ya. Nah ada yang baru datang kemudian takbir Allahu Akbar. Makmum yang tidak khusyuk ngikutin dia. Itu ada di Facebook, itu ada videonya seperti itu. Antum silakan lihat nanti. Muadzin boleh memperdengarkan takbir imam kepada para makmum bila ada tuntunan untuk itu, seperti saat imam sakit atau suaranya lemah atau banyaknya orang yang sholat di belakang. Ya boleh. Ya. Walaupun sudah ada mikrofon ya, karena di Masjidil Haram itu sebenarnya juga sudah sudah itu adzan ya. Sudah. Sampun apa tering Pak? Betul? 3 menit lagi. Oh. Baik. Makmum tidak boleh bertakbir kecuali sesudah imam selesai bertakbir. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangan dan tata caranya. Mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir atau sebelumnya atau sesudahnya, semua itu diriwayatkan secara sahih dalam sunnah. Jadi ada 3 takbir. Pertama bersamaan Allahu Akbar. Yang kedua Allahu Akbar kemudian mengangkat tangan, atau mengangkat tangan dulu kemudian takbir. 3-tiganya boleh dan silahkan dilakukan karena sesuai dengan sunnah dan ada dalilnya. Mengangkat kedua tangan dengan jari jemari tangan terbentang begini, bukan begini, apalagi begini. Atau atraksi begini gitu, tidak boleh seperti itu. Menjadikan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundaknya, ya. Terkadang mengangkat keduanya lebih tinggi hingga sejajar dengan daun telinga. Nah sekarang antum saya tanya, mungkin di antara antum ada. Ini pernah saya tanyakan pada mahasiswa saya tahun 2018. Jadi ada sebagian dari kita itu kalau takbiratul ihram kadang agak maju dikit. Nah saya tanya, itu dalilnya dari mana? Sampai tahun 2022 sampai detik ini, akhir tahun 2022 nggak ada yang bisa ngasih saya dalilnya. Dan 2 keadaan itu, pundak atau dengan telinga, itu jumhur ulama. Jumhur ulama. Kalau ada yang menyelisih mereka semuanya, ya, para ulama mengatakan dia jahil. Ya, dia jahil. Ya. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah untuk pertanyaan di pagi hari atau mungkin di akhir daripada majelis, sehingga ketika antum ingin bertanya silahkan ditulis dulu aja. Ya, ditulis saja. Nanti ketika akhir liqa, nanti akhir pembahasan ini nanti kita soal dan jawab insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.